Bisa nggak sih nih orang jangan bawa-bawa YG terus? Kita yang mendukung Dita Kara itu adalah over proud. Guys, kenapa sih ada orang yang begitu jahat banget gitu? Secret Number lo baru debut, tapi kok bisa-bisanya gitu ada orang yang mengatakan hal tersebut? Hai guys, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my YouTube channel. Lah gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Nah, cinggu untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang konspirasi sisi kelam dari Secret Number. Nah, dengan ngebahas ini aku harap sih kalian itu dapat memahami ya bahwa setiap membernya di sini punya perjalanan yang berat untuk dapat debut bersama dengan Secret Number. By the way, sebelum kita ngebahas mereka bersama-sama, pastiin dulu untuk tekan tombol subscribe-nya, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman laki yang lain ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys kita bahas bersama-sama. Nah guys, untuk the first-nya, sebelum kita lebih dalam untuk ngebahas tentang bagaimana sisi kelam dari setiap membernya, aku di sini pengen merefresh ingatan kalian tentang bagaimana Secret Number ini debut. Secret Number adalah girl group beranggotakan 5 orang member dan debut di bawah naungan agensi Fine Entertainment. Nah, pada tanggal 17 Desember tahun 2019, agensinya yaitu Vine telah memposting foto di akun Instagram mereka, mengumumkan bahwa ada 100 hari hingga debut girl group baru mereka, yang berarti mereka akan debut pada tanggal 26 Maret 2020. Namun Cinggu pada tanggal 12 Maret 2020 diumumkan bahwa debut mereka ditunda untuk memastikan kesehatan dan keselamatan para member setelah wabah penyakit coronavirus or COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Lalu pada tanggal 28 April 2020, agensi merilis gambar teaser misterius untuk sesuatu yang akan datang selanjutnya. Dan pada tanggal 29, mereka pun mengumumkan bahwa nama grup mereka menjadi Secret Number dengan gambar teaser lain. Pembukaan sosial media grup dan juga cover dance dari Medicine oleh Jennifer Lopez pun dilakukan. Lalu pada tanggal 6 Mei terungkap dalam sebuah artikel di Naver bahwa grup tersebut akan membuat debut resmi mereka pada tanggal 19 Mei dengan single bertajuk Who Dis. Dan pada tanggal 19 Mei, grup ini pun secara resmi mulai debut mereka dengan album single pertama mereka, Who Dis. Album itu juga berisikan lagu, judulnya Who Dis juga, dan ada juga lagu lain yang bertajuk Holiday. Lalu pada tanggal 21 Oktober telah dikonfirmasi bahwa grup tersebut akan melakukan comeback pertama mereka pada tanggal 4 November dengan sebuah single baru. Dan pada hari tersebut, grup tersebut telah merilis album single kedua mereka, Cut That Boom, dan judul lagunya dengan nama yang sama. Lalu pada tanggal 8 Januari, nama fandom grup terungkap menjadi Lucky, yang berarti orang-orang yang menjadi kunci yang membuka daya tarik terkunci dari Secret Number. Untuk membernya sendiri ada Lia yang memiliki posisi sebagai leader, lalu ada Dita yang memiliki posisi sebagai main dancer, lalu Jinny sebagai main rapper dan juga main dancer, lalu ada juga Sudam yang berposisi sebagai center dan juga visual, serta ada Dennis yang memiliki posisi sebagai main vokal, dan dia ini juga magnet loh guys di grupnya. Well guys, tadi kalian sudah melihat bagaimana profil singkat dan juga perjalanan debut dari Secret Number. Sempat ditunda ya karena adanya virus COVID-19. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana sisi kelam dari setiap membernya. Untuk pertama adalah Sudam. Jadi pas saat Secret Number ini debut, ya emang gitu Secret Number ini menjadi topik perbincangan hangat. Nggak cuma di Indonesia aja loh guys, tapi di Korea juga mereka diperbincangkan loh. Hal ini yang ngebuat ada salah satu OP yang berada di situs komunitas online, yang mana OP ini telah menuduhkan bahwa Sudam semasa sekolah dia ini merupakan orang yang bad. Mulai dari melakukan yang namanya tindakan bullying sampai juga minuman keras loh guys katanya. Nah, seperti yang aku lansir dari Sumpi nih guys, pada tanggal 20 Mei 2020, pada tanggal debut Secret Number itu ada sebuah unggahan loh di medsos yang menyebutkan bahwa pada masa lalu Sudam ini kayak memimpin aksi bullying atau perundungan di sekolahnya. Dan tak hanya itu saja, Sudam ini juga disebutkan sudah minum alkohol loh guys meski masih di bawah umur. Dan Cinggu, tudingan ini rupanya ngebuat agensi naik darah. Dan gak lama setelah unggahan ini diperbincangkan, agensi Fine Entertainment yang menaungi grup tersebut mengeluarkan bantahan atas isu itu. Nah, di sini Fine Entertainment mengatakan, kami ingin mengklarifikasi bahwa komentar jahat tentang anggota Secret Number yaitu Sudam yang diunggah pada tanggal 19 Mei waktu siang di medsos hanyalah rumor dan sepenuhnya salah. Dan gak hanya ngebantah tentang rumor tersebut, agensi dari Secret Number di sini mengatakan bahwa mereka itu akan mengambil jalur hukum untuk menghukum orang-orang yang telah menyebarkan rumor yang tak berdasar itu. Agensi juga di sini sangat menyayangkan banget nih guys. Kenapa sih ada orang yang begitu jahat banget gitu? Secret Number lo baru debut, tapi kok bisa-bisanya gitu ada orang yang mengatakan hal tersebut?
Dan di sini agensinya pun berkata, kami mohon ya untuk grup rookie ini yang baru mengambil langkah pertama di industri musik untuk tidak menerima rasa sakit karena rumor yang tak berdasar. Nah, begitulah ucapan dari juru bicara agensi tersebut. Habis dari Sudam, sekarang kita akan lanjut ke member yang kedua. Di sini ada Lea. Nah, untuk Lea sendiri, kalian tahu nggak guys, dulunya dia itu pernah loh debut dalam sebuah girl group. Nama girl groupnya adalah Scarf. Jadi nih guys, 7 tahun lalu dia itu telah memulai debutnya sih di industri dengan grup bernama Scarf. Ia masuk tahun 2013, beberapa bulan setelah Scarf debut dan ditinggal beberapa membernya. Dan ia juga dulunya dikenal sebagai Hana untuk nama panggung. Sayangnya nih guys, karir dari Scarf tersebut nggak berjalan dengan mulus. Hingga pada akhir 2014 mereka pun dinyatakan bubar oleh agensi. Dan setelah dikenal sebagai Hana Scarf, Lea pun mencoba kembali peruntungannya di dunia entertainment. Ia pun mengikuti ajang Mix 9 pada tahun 2017 dan sayangnya harus gagal sebelum masuk 100 besar. Dan saat mengikuti Mix 9, dia ini menggunakan nama panggung yang baru. Jadi nggak menggunakan nama Hana, tapi di sini dia itu menggunakan nama Mizuki. Dan untuk informasi aja ya, Mizuki ini itu diambil dari nama aslinya sendiri. Jadi nama aslinya itu adalah Ozawa Mizuki, tapi yang diambil di sini cuma Mizuki aja. Dan meskipun berkali-kali gagal ya mengikuti program Survival sampai dia juga debut tapi grupnya gagal, Lea ini nggak berhenti nih guys, dia tuh nggak pernah menyerah sampai pada akhirnya pada Februari 2020 Lea diumumkan sebagai member terakhir untuk melengkapi formasi Secret Number. Keputusan tersebut terbukti sukses dengan solidnya kelima talenta hebat tersebut. Lea bahkan disebut cocok jadi leader, selain karena jadi member tertua, ia juga punya kepedulian tinggi terhadap member lain. Pokoknya juga banyak penuhi pujian karena stabil saat tampil di live. Lalu kita akan masuk ke member yang berikutnya. Di sini ada Jinnie. Untuk Jinnie sendiri ini nggak kalah juga sih. Perjuangannya itu benar-benar kayak berat banget. Kalian tahu nggak guys, sebelum dia itu masuk dalam agensi Fine Entertainment, dia dulunya berada di agensi yang besar di Korea, apalagi kalau bukan YG Entertainment. Jadi si Jinnie Park ini kayak memulai perjalanannya sebagai trainee pada sekitar tahun 2012. Ia direkrut oleh YG Entertainment dan berlatih selama beberapa tahun di agensi tersebut. Ia juga berlatih bersama dengan Dennis Kim, yang mana Dennis Kim ini sudah menjadi rekannya di Secret Number. Seleksi ketat dilakukan oleh YG untuk menemukan penerus girl group andalan mereka yaitu 2NE1. Dan Jinnie termasuk salah satu yang direncanakan debut bersama dengan keempat member Blackpink dan beberapa trainee lain. Nah, Blackpink ini awalnya akan menggunakan nama Pinkfong dengan konsep yang hampir sama, tapi dengan member yang lebih banyak. Sayangnya konsep tersebut ternyata berubah dan Jinnie urung debut bersama dengan Blackpink nih guys. Dan guys, pada akhirnya si Jinnie itu meninggalkan agensi YG Entertainment. Dan kalian tahu nggak guys, dia itu pernah mengikuti loh program Survival Produce 48. Dan di Produce 48 dia sebenarnya udah bagus banget sih, keren gitu. Kalian dapat lihat ya di penampilan UHG. Nah, di sana kan dia ikut ambil bagian dalam penampilan tersebut. Dan banyak loh orang yang suka dengan penampilan Jinnie, serius. Ya mana Dewi aja pas ngelihat Jinnie nge-rap itu sampai kayak teriak gitu loh, karena kemampuan rapnya itu benar-benar kece banget, swag abis gitu. Tapi sayangnya guys, di program tersebut Jinnie ini kayak mendapatkan screen time yang sedikit gitu. Berbeda banget dengan salah satu temannya, yang mana temannya ini juga aku lupa namanya siapa. Tapi intinya adalah teman dari Jinnie pada saat itu juga sama-sama merupakan mantan trainee dari agensi YG. Tapi dia itu lebih mendapatkan banyak sekali screen time gitu sih guys. Makanya dia itu dapat bertahan lama di program tersebut. Sedangkan untuk Jinnie ini hanya berada sampai di putaran awal aja. Dan kalian tahu nggak guys, si Jinnie ini pernah dikritik loh guys, karena dia itu pernah ngungkapin bagaimana koneksinya bersama dengan Winner. Nah, ternyata nih guys, Jinnie ini sempat melakukan secara langsung melalui akun Instagram pribadinya jauh sebelum resmi debut bersama dengan Secret Number. Nah, kala itu dia membeberkan fakta menarik yang belum diketahui oleh banyak orang. Ternyata nih Cinggu, Jinnie ini berpartisipasi dalam salah satu lagu Winner yang bertajuk Love Me yang dirilis pada Agustus 2017. Dan kala itu, si Jinnie ini memang masih menjadi trainee di YG Entertainment. Nah, dalam cuplikan video siaran langsung yang beredar di medsos Twitter, Jinnie menyebutkan bahwa dirinya didaulat menjadi backing vokal untuk lagu Love Me. Jika kamu mendengar suara seorang wanita menyanyikan Love Me diikuti dengan alunan nada bunyi woo pada akhir lagu, itu adalah suara Jinnie ya guys.
Namun sayang Cinggu, pengakuan Jinny yang pernah menjadi backing vokal lagu Winner tersebut justru mengundang hujatan. Dilaporkan dari salah satu postingan akun fanbase YG Entertainment di Instagram dengan username @YGKwachi, ada segelintir orang yang meninggalkan komentar negatif untuk Jinny. Mereka menilai bahwa Jinny seharusnya tidak perlu lagi membawa nama YG Entertainment dalam setiap kesempatan karena kini dia sudah resmi debut bersama dengan Secret Number. Dan komentar-komentarnya kayak gini guys, aku bacain ya one by one. Bisa nggak sih nih orang jangan bawa-bawa YG terus? Banyak banget loh mantan trainee YG yang jadi idol tapi nggak pernah loh ngungkit masa lalu. Bahkan Mion G-Idol yang pernah debut hampir sama dengan Blackpink, nggak ngungkit tuh masa lalu dia sama Blackpink. Dia cuma mantan trainee aja sering banget ngomongin artis-artis yang kayak Blackpink dan juga Treasure. Udah deh disimpan aja masa lalu kamu, nggak usah keluar-keluar ke medsos. Sekian tulis seorang netizen. Next. Ini loh yang sebenarnya bikin gue nggak terlalu suka sama si dia. Dia ini suka banget loh ngebahas masa-masanya di YG dan dia juga dulu banyak spill trainee YG yang lain. Kasarnya dia pamer gitu loh, kayak semacam mau dapat perhatian dari YG Stan. Jadi kayak gitu nih guys komentar-komentar yang didapatkan dari netizen. Cukup pedas-pedas juga ya. Dan sekarang kita akan lanjut melihat bagaimana Dita. Nah untuk Dita sendiri, kalian tahu nggak guys, sejak kecil dia tuh emang suka banget dengan yang namanya dance kayak gitu ya. Dia dulu pas SD suka banget ke cover dance-dance gitu. Salah satunya adalah Dance to Anyone. Dan setelah dia ini lulus SMA, dia pun beranjak untuk melanjutkan pendidikannya. Tapi dia nggak di Indonesia, tapi dia di sini memilih luar negeri. Dan pilihannya adalah di AMDA. Dia tuh ngambil jurusan dance gitu. Dan yang lebih hebatnya adalah, ia ini mendapatkan beasiswa loh guys, meskipun gak sepenuhnya juga sih. Dan ini juga menjadi alasan supaya orang tuanya itu lebih yakin nih untuk membiarkan si Dita ini bersekolah di luar negeri. Dan setelah lulus dari AMDA, si Dita ini mencoba mendaftar ke agensi atau drama musical base yang ada di Amerika Serikat. Tapi Cinggu setelah dia ini mengikuti audisi berulang kali, dia itu sering gagal loh guys. Karena persaingannya emang ketat banget. Dari semua role di dunia ini, dia merasa bahwa kok aku nggak ada yang dapet ya. Sampai si Dita ini mikir loh guys, aku udah audisi berkali-kali, tapi kok nggak ada yang dapet ya? Ia juga merasa bingung, kenapa sih sebagai lulusan sekolah drama musikal, ia belum juga berhasil menembus industri besar di Amerika Serikat. Dan guys, nggak hanya itu saja, si Dita ini katanya juga sempat mencoba untuk mengikuti audisi di Big 3, agensi di Korea. Tapi sayangnya di Big 3 itu dia nggak bisa lolos guys. Ya, nggak bisa lolos. Dan pada akhirnya dia itu mendapatkan rezeki di Fine Entertainment. Dan akhirnya sekarang debut menjadi bagian dari Secret Number. Dan kalian tahu nggak guys, ada sisi kelam sebenarnya dari Dita. Ini lebih ke penggemar sebenarnya ya. Jadi kan seperti yang kalian tahu bahwa banyak sekali dari para penggemar Indonesia alias K-popers Indonesia yang sangat mendukung Dita Karang. Karena Dita Karang ini merupakan salah satu idol girl group pertama gitu ya, yang berasal dari Indonesia. Jadi dikarenakan Dita ini menjadi the first girl from Indonesia yang debut di Korea sana, banyak sekali dari orang-orang yang kayak senang banget dan juga of course sangat mendukung Dita Karang. Tapi kalian tahu nggak guys, di saat banyak orang yang mendukung Dita Karang, banyak sekali yang menyebutkan bahwa kita-kita yang mendukung Dita Karang itu adalah over proud. Buat yang belum tahu apa itu over proud, aku jelasin secara singkat aja ya. Jadi over proud ini ditujukan kepada orang-orang yang mana nih Cinggu, kalau ada orang luar yang ngebawakan nama Indonesia. Misalnya nih aku ini YouTuber dari Amerika dan aku ini kayak membawakan konten-konten yang berbau Indonesia. Misalnya nih, reaksi aku saat makan martabak, gimana sih rasanya nasi goreng. Nah di saat kita ngelihat ada orang luar yang kayak membawakan konten tentang Indonesia, kita tuh kayak benar-benar tertarik sama mereka. Oh my god, ini kayak menarik banget. Yaudah tonton. Suka banget. Nah itu adalah bentuk over proud. Dan khusus untuk Dita ini banyak sekali yang menilai bahwa apaan sih dukung itu over proud banget sih nih orang gitu guys. Padahal sebenarnya nggak ada yang salah loh kalau kita over proud terhadap Dita, karena seperti yang aku lihat banyak loh di luar sana yang over proud juga terhadap idolnya. Kalau idolnya menang ini pasti mereka juga over proud, bangga-banggain di mana-mana. Nah kita juga nggak ada yang salah dong ya kalau kita sangat bangga melihat ada idol yang berasal dari Indonesia, dan nggak salah juga kalau kita nge-support mereka, bener nggak? Dan guys, sekarang kita akan masuk untuk ngebahas si Maknae, siapa lagi kalau bukan si Dennis. Nah Cinggu, kalian tahu nggak, Dennis ini dulunya juga sempat loh menjadi trainee di YG Entertainment. Tapi pada akhirnya dia keluar dari agensi tersebut, dan pada akhirnya si Dennis ini masuk ke agensi Fine Entertainment. Dan khusus untuk Dennis sendiri, dia itu pernah loh guys dikritik gitu. Bahkan setelah debut, banyak sekali orang-orang yang membawakan hal tersebut kembali lagi, alias dibicarakan lagi nih sama orang-orang. Apa sih yang dilakukan oleh Dennis? Jadi dalam salah satu siaran dari Cina,
ini, fans ini bertanya apakah ia satu angkatan, training bersama dengan Blackpink, dan Dennis pun menuliskan komentar yang terkesan agak gimana gitu ya. Dia di sini menuliskan Jennie Kim Woo dan juga Blackpink Who. Nah, dikarenakan komentar tersebut, ia pun menuai respon tak sedap dari para penggemar Blackpink. Sebagian dari mereka membalas nyinyiran dan menantang apakah grup tempat Dennis bernaung nanti akan bisa sepopuler dari Blackpink. Tapi terlepas dari hal itu, Dennis ini membuktikan dirinya sebagai salah satu member dari Secret Number yang benar-benar kayak berkualitas, terbukti dari bagaimana vokalnya yang benar-benar kuat. Kalian bisa melihat bagaimana kekuatan vokal dari Dennis di setiap lagu dari Secret Number, mulai yang di Hoodies apalagi Got That Boom. Dia menurut aku paling menonjol banget sih di Got That Boom. Gila, powernya dia di Got That Boom itu benar-benar besar banget loh guys, sumpah. Dia tuh kayak benar-benar bersinar banget sih di Got That Boom. Dan bahkan ini juga pernah mengikuti salah satu program, kalau nggak salah judul programnya adalah King of Mask Singer. Jadi dia itu kayak memakai topeng dan dia nanti akan bernyanyi menggunakan topeng tersebut. Jadi orang-orang kayak nggak kenal loh siapa yang nyanyi di balik topeng tersebut. Dan pada saat itu banyak sekali dari para audiens dan juga para host di program tersebut sangat terpesona banget dengan suara dari Dennis yang benar-benar memukau banget. Dan terlepas dari segala kesulitan yang didapatkan oleh para membernya, di sini para member dari Secret Number itu telah membuktikan bahwa mereka benar-benar layak untuk dapat sukses di industri musik K-pop. Terbukti dengan berbagai prestasi yang telah ditorehkan. Salah satunya adalah dengan penghargaan Rookie of the Year dalam salah satu penghargaan yang benar-benar ternama banget, Asian Artist Award. Well guys, semoga kedepannya Secret Number ini dapat sukses, dan buat para laki semangat ya buat ngedukung Secret Number, dan jangan lupa untuk terus mendukung mereka sampai mereka nanti mencapai kepopularitasan yang besar. I'm Yusuke pamit, aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, langsung aja komen di kolom komentar. See you next time. Annyeong, 감사합니다.